Jangan-jangan isu tentang keretakan Prabowo Jokowi itu tampak tuh dari soal duduk ini aja gitu. Tapi ya, di video pertama ini, kejadiannya Senin kemarin, sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana. Agendanya evaluasi kinerja pemerintah menjelang pidato kenegaraan Agustus nanti. Nah, yang bikin rame bukan agendanya, tapi susunan kursinya, denah kursinya. Wakil Presiden Gibran, ya, Gibran Raka Buming Raka, yang biasanya duduk tuh sejajar ya dengan Presiden Prabowo. Tapi mulai kemarin kayaknya dia duduk di barisan menteri. Tempat di sebelahnya Menko Erlangga ya. Sekarang kayaknya memang ya mulai disamakan posisinya mungkin ya, posisi duduk maksudnya. Sampai video ini saya buat, dari istana belum kasih penjelasan resmi soal kenapa posisi kursinya berubah gitu. Tapi netizen sudah pasti nggak diem, termasuk kita ya kan. Ada yang bilang ini cuma soal efisiensi rapat ya. Ada yang bilang mungkin ruangannya sempit ya. Ada yang bilang ini kode keras ya. Kode apaan kita juga nggak tahu ya. Kita nggak tahu pastilah. Dan itu justru masalahnya di situ, karena kita nggak tahu pasti ya, karena begini loh, Wakil Presiden itu bukan staf ahli, bukan komisaris cadangan, itu jabatan hasil pilihan rakyat katanya. Sejajar dengan konstitusional dengan presiden, iya dong ya kan. Kalau soal duduk aja bisa diduga digeser diam-diam tanpa klarifikasi, wajar kalau kemudian kita nanya lah ya, terutama termul ya. Lalu banyak nanya itu posisi kebijakan Wapres juga ikut digeser jangan-jangan ya. ini videonya kita tonton bareng. Ya. Iya, kelihatannya dari video ini Presiden baru masuk ruangan ya, seperti biasa. Prabowo ini punya kebiasaan kalau salaman seluruhnya disalamin. Ya. Saya nggak tahu ini video dari sekretariat Presiden kayaknya ya, dari Sekpres ini, dari Setpres. Iya, kita lihat tuh latar belakangnya Gibran. Wow. Iya, setelah menyalami Pak Prabowo duduk dan dia sendirian di ujung. Iya. Mempersilahkan yang lain duduk. Saya kok inget ya, jangan-jangan dulu zaman Soeharto itu begini juga waktu rapat kabinet. Apa ada wakilnya ya? Iya, coba ngecek mikrofon ya. Kalau dilihat dari videonya ini, kayaknya serius ya rapatnya ya. Iya. Pak Wapres, dari wajahnya kelihatan mendung sekali, Pak. Waduh, tadi kelihatan ya wajahnya Pak Erlangga Hartarto, kantong matanya sudah mulai menghitam, antara sering begadang atau jarang wudhu. Biasanya di rubrik ini ya, naik pangkat itu susah. Nah, kalau yang turun kursi itu ternyata gampang ya. Karena nggak perlu SK ya. Kamu mah tahu lagi meeting, dia nggak ada di sebelah, nggak dicariin juga, mungkin karena kelihatan ya, mungkin karena presiden lihat oh wapresnya ada di sana. Mungkin ini juga anjuran dari bapaknya Gibran ya, untuk down to earth ya kan, udahlah kamu duduk jangan dekat-dekat presiden nanti dikepet. Aduh. Akhirnya juga banyak pertanyaan dari teman-teman juga, itu kenapa ya, jangan-jangan isu tentang keretakan Prabowo Jokowi itu tampak tuh dari soal duduk ini aja gitu. Tapi ya kita hanya bisa menduga ya, karena yang seperti ini kan tentu nggak terbuka, permusuhan itu nggak terbuka, hasilnya yang kelihatan. Kayak ketika Jokowi mengkhianati PDI kan nggak terlalu kelihatan kan, tahu-tahu dia hilang gitu. Mungkin ilmu itu juga yang sedang diterapkan oleh Gibran ya. Tapi maksud saya gini, musuh utama seorang presiden dimanapun, negara manapun ya, Indonesia sih mungkin nggak termasuk, tapi di negara lain musuh seorang presiden itu ya wakilnya, musuh utama. Karena hanya dengan hitungan detik seorang wakil bisa menggantikan presiden. Kalau kritikus, konten kreator, anak-anak mahasiswa itu bukan musuh utamanya, karena kami nggak bisa menggantikan presiden, kan nggak bisa. Yang bisa menggantikan langsung hari itu adalah wapresnya. Ya. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah, teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik kita bahas pada saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membacakan
beberapa komentar atau tanggapan yang ada di cuplikan video tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja di sini saya akan membacakan komentarnya satu persatu seperti berikut, teman-teman. Nah, di sini ada yang berkomentar mengatakan, teman-teman, penasehan bak pejahat ini jangan dibiarkan. Yang lebih pas Pak Susno jadi penasehat Polri saja. Ya, penjelasan Pak Susno 2J tepat, sangat bijaksana, tidak memihak manapun. Itu sangat bagus. Ya, penasehat Polri nggak tahu aturan dengan kata Pak Susno. Ya, ada tuduhan, ada bukti. Buktikan dulu. Yang menuduh siapa, yang membuktikan siapa, baru siap berana hukum. Ya, kalau penasehat Polri kayak gini, semua akan hancur. Lebih dari Polri-Polrinya. Ya, ini contoh Pak Susno orang jujur, nggak mau makan uang haram dari Jokowi. Ya, mantap Pak Susno, memang sangat hebat Pak Susno ini. Ya, sepertinya Pak Susno lebih cocok menjadi penasehat Polri saja. Ya, dan berikutnya teman-teman, ada komentar juga mengatakan, mantap Pak Susno penasehat, menasehati saja Pak Arianto, bikin malu Polri saja. Ya, penasehat Polri, Polrinya kebanyakan halu, kayak kasus Vina Cirebon, tidak pernah ada nggak pernah ada selesai, nggak sesuai ilmunya. Ya, Arianto ngaku penasehat tapi nampak jelas membela Jokowi. Negara rusak disebabkan penjabat, pembantu orang yang salah. Mahasiswa dan rakyat harus bersatu melawan. Ya, saya setuju Pak Susno 2J yang menjadi penasehat Polri. Kalau Arianto penasehat Termul, ya itu lebih cocok dan lebih bagus. Ya, Pak Susno semoga husnul khotimah, sehat selalu, sehat lahir batin. Kota Garut mendoakanmu dan semoga panjang umur. Ya, penasehat Polri sudah mabuk uang. Arianto tahu KKN dan skripsip atau budak atau tidak, ya. Arianto selanjutnya bela ijazah asli sampai tahun 2029 biar negara ini bertambah abu-abu. Ya, penasehat atau protokol. Ya, semoga Susno 2J ini lebih, ya, semoga Arianto sepertinya tidak cocok menjadi penasehat Polri, lebih cocoknya itu menjadi ketua Termul saja. Ya, ini Pak Susno lebih hebat, lebih baik, cara bicaranya juga teratur. Sepertinya dialah yang lebih cocok menjadi penasehat Polri. Ya, jika ijazah Jokowi palsu, bagaimana penasehat? Pencemaran atau kebenaran? Ya, semoga penasehat ini dengar apa yang dibilang Bang Susno. Ya, penasehat Polri asal angkat aja, jadi nggak bermutu. Dia mah bukan penasehat Polri, dia lebih cenderung penasehat atau pembela Termul. Jadi ucapannya pun benar-benar tak cocok. Arianto itu Termul nampak kayaknya penasehat Kapolri, apa tidak malu? Ya, Ariandi selalu bela Jokowi dan Polri. Harusnya ada di tengah rakyat, tahu kalau polisi berpihak ke Jokowi. Arianto itu bukan penasehat Polri, tetapi pemeras uang Jokowi. Maka badannya, ya, Susno ini semoga bisa menjadi penasehat atau ketua penasehat Kapolri saja lebih cocok. Ya, pantas hukum kacau penasehatnya juga gak waras. Ya, malu-maluin penasehat Polri. Debat sama Susno 2J, Pak Arianto belajar lagi supaya menjadi jenius sebagai penasehat Polri, biar kualitasnya bagus. Ya, Susno kalau orang udah masuk penjara pasti ikut Roy Suryo. Susno 2J vs Staf Asyil yang menjadi Termul. Ya, semoga penasehat Polri ini bisa menjadi kepala Termul saja. Sepertinya dia tidak cocok menjadi penasehat Kapolri. Ya, semoga penasehat Polri ini digantikan dengan Pak Susno. Pak Susno lebih layak menjadi penasehat Polri, tetapi kalau yang satunya lagi lebih cocok kepala Termul saja. Siapapun yang berusaha bela Jokowi nantinya akan malu sendiri jika
ijazah Jokowi terbukti palsu di pengadilan, baik di sidang CLS atau KIP atau PT UN dan MK atau pengadilan akhirat atau pengadilan mubahala seperti yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang. Kira-kira Jokowi berani adakan pengadilan mubahala? Ya, penasehat Polri orang cerdas, gimana yang dinasehati? Ya, penasehat Polri dan mantan Polri kita bisa lihat mana yang berbobot kelihatan yang pintar. Ya, penasehat Polri tidak berbobot cuma gara-gara duit Jokowi saja. Ya, semoga Pak Susno yang cerdas ini akal penjelasannya itu sangat masuk di hati. Ya, semoga Pak Susno ini bisa menjadi penasehat Polri saja, lebih cocok dan lebih. Ya, Arianto nggak punya muka, ya ngeyel terus dari tadi. Bagusnya penasehat termu saja lebih cocok, atau menjadi kepala termu si Jokowi aja. Ya, penasehat Polri kenapa membela ijazah palsu Jokowi? Berarti dia sudah bekerja sama dengan Jokowi. Ya, penasehat nggak layak rugi, kasih bayaran negara melalui lambang kepolisian memang betul-betul hancur. Ya, Arianto Sutandi itu bukan penasehat Polri, tapi pendukung Jokowi atau pelindung keluarga si Jokowi. Ya, inilah akibat penasehat Kapolri. Ya, orang waras pendapatnya pasti masuk di akal, bisa diterima akal sehat. Semua termul otak tidak bisa bergerak positif karena sudah dicuci dengan suap uang yang menjadikannya gugur. Makanya hanya bisa berkuar-kuar atau ngotot-ngotot. Tidak ada yang bisa masuk di akal, hanya muter balik di titik saja. Ya, ini penasehat Polri tidak waras. Saya lihat ini omongannya pun tidak memberikan pelajaran buat masyarakat ngapain di Jokowi. Ya, yang penting tunjukkan ijazahnya, penjarakan orang yang mengatakan ijazah itu palsu apabila itu tidak betul ijazahnya. Ya, kalau seperti Arianto ini tetap dipertahankan menjadi penasehat, maka tunggulah kehancurannya. Pendidikannya perlu dipertanyakan dulu, lebih utama. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja video kita kali ini tentang komentar-komentar yang ada di cuplikan ini. Terima kasih waktunya teman-teman, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.